Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pulpiandapa Muhammad Aril dengan NPM 21162210016. Dan saya di sini tidak sendiri, ada rekan saya yang bernama Faisal dengan NPM 21162210019 dan teman saya satu lagi yang bernama Muhammad Sepki Naufa Al-Hadi dengan NPM 21162210012. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai HRM atau Human Resource Management, mulai dari definisinya, fungsi utamanya, dan manfaatnya untuk perusahaan. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi HRM. Apa sih HRM? Human Resource Management atau HRM adalah sebuah perangkat lunak atau sistem berbasis teknologi yang mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia ke dalam suatu platform. Simpelnya, semua sistem yang berkaitan dengan manajemen dijadikan satu untuk mengatur dan memanage sumber daya manusia. Fungsi utama Human Resource Management memiliki 4 fungsi utama, yaitu pengelolaan data karyawan, penggajian, rekrutmen dan seleksi, dan manajemen kinerja. Apa yang disebut dengan pengelolaan data karyawan, yaitu menyimpan informasi lengkap mengenai karyawan seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, dan catatan kinerja. Loh, kok Bang, kan bisa pakai Excel? Iya bisa. Kalau datanya puluhan atau ratusan, kalau ribuan, pasti akan sangat memakan banyak waktu. Penggajian, yang dimaksud dengan penggajian yaitu seperti menghitung gaji, potongan, dan pajak secara otomatis serta memastikan pembayaran tepat waktu. Jadi gak akan ada lagi tuh yang telat gajian. Rekrutmen dan seleksi, yaitu mengelola seluruh proses rekrutmen dari iklan lowongan kerja, seleksi hingga onboarding karyawan baru. Jadi untuk kalian yang ingin mendaftar kerja, usahakan data Anda sebagus mungkin sehingga sistem bisa menerima Anda. Selanjutnya, manajemen kinerja. Memantau dan menilai kinerja karyawan untuk pengembangan karir dan promosi. Ini secara tidak langsung berarti jika kinerja kalian bagus, maka sistem akan mempromosikan kalian untuk ke bagian yang lebih baik lagi. Manfaat HRMS untuk perusahaan. Setiap sistem yang dibangun pasti memiliki manfaat tersendiri untuk perusahaan, termasuk HRMS ini, yang mana memiliki beberapa manfaat untuk perusahaan, diantaranya efisiensi operasional, akurasi data, pengambilan keputusan. Efisiensi operasional yaitu otomatisasi proses administratif seperti penggajian dan manajemen waktu, mengurangi beban kinerja manual, dan memungkinkan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas strategis. Akurasi data, yaitu penggunaan HRMS mengurangi risiko kesalahan manual dan meningkatkan kekuatan data karyawan yang penting untuk pelaporan dan analisis. Pengambilan keputusan, data yang terpusat dan mudah diakses memudahkan manajer untuk melakukan analisis mendalam dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat. Jadi HRMS ini memiliki banyak fungsi kan? Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NPM 2116221019. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu komponen utama dalam Human Resource Management System. Yang pertama ada penggajian atau payroll. Fitur ini mengotomatisasi seluruh proses penggajian, termasuk perhitungan gaji, potongan, dan pajak. Hal ini memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Yang kedua, ada manajemen dan kehadiran. Melacak kehadiran, waktu kerja, dan lembur karyawan secara real time, yang memudahkan perhitungan gaji dan penilaian kinerja. Yang ketiga, manajemen rekrutmen. HRMS membantu dalam mengelola seluruh siklus rekrutmen, mulai dari posting lowongan kerja, penyaringan CV, wawancara, hingga onboarding karyawan baru.
Yang keempat ada pengembangan dan pelatihan. Mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan, memastikan karyawan mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang. Next, di slide selanjutnya ada implementasi Human Resource Management System. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Ini berarti memahami kebutuhan spesifik perusahaan dengan mengidentifikasi fitur-fitur penting seperti penggajian, pelacakan kehadiran, dan rekrutmen. Analisis ini memastikan Human Resource Management System yang dipilih mendukung proses bisnis secara efektif. Yang kedua, pemilihan vendor. Memilih vendor Human Resource Management System yang sesuai dengan kebutuhan. Ini dapat mempertimbangkan reputasi, dukungan purna jual, fleksibilitas sistem, dan biaya melakukan demo dan uji coba untuk memastikan kesesuaian sistem. Yang ketiga ada perencanaan implementasi. Ini berarti menyusun rencana implementasi yang detail mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan tanggung jawab tim. Perencanaan baik membantu meminimalkan gangguan operasi bisnis. Yang keempat ada pelatihan pengguna. Ini melatih staf human resource dan karyawan untuk menggunakan sistem dengan efektif. Pelatihan harus mencakup fitur utama Human Resource Management System dan pemecahan masalah mendasar. Pelatihan berkelanjutan juga diperlukan untuk pembaruan sebuah sistem. Yang kelima, ada evaluasi dan pemeliharaan secara berkala. Ini penting untuk mengevaluasi kinerja Human Resource Management System untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan awal dan berjalan secara optimal. Untuk melakukan pemeliharaan rutin, sesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan bisnis. Terdapat kunci dalam implementasi Human Resource Management System. Yang pertama adalah dukungan manajemen. Dukungan penuh dari manajemen atas sangat penting. Manajemen harus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, serta mendorong dukungan kepada sebuah tim. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Ini berarti melibatkan karyawan dalam proses implementasi untuk memastikan adopsi sistem berjalan dengan lancar. Komunikasi transparan tentang manfaat Human Resource Management System dan dampaknya pada pekerjaan mereka sangat penting. Yang ketiga, pemilihan sistem yang tepat. Memilih Human Resource Management System yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas perusahaan dapat dilakukan dengan penelitian yang mendalam dan konsultasi dengan ahli sebelum membuat keputusan akhir. Sistem yang tepat akan tumbuh bersama perusahaan dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Selanjutnya, di sini ada tantangan dalam implementasi Human Resource Management System. Yang pertama, resistensi perubahan. Karyawan mungkin merasa enggan atau khawatir dengan perubahan sistem yang baru. Penting untuk mengatasi hal ini dengan komunikasi yang jelas tentang manfaat sistem baru dan menyediakan pelatihan yang memadai untuk membantu karyawan beradaptasi. Yang kedua, biaya implementasi. Implementasi Human Resource Management System memerlukan investasi awal yang signifikan. Ini termasuk biaya perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan. Penting untuk merencanakan anggaran dengan cermat guna mempertimbangkan penghematan jangka panjang dari efisiensi yang ditingkatkan. Yang ketiga, ada integrasi dengan sistem lain. Ini berarti menyelaraskan Human Resource Management System dengan sistem perusahaan lain seperti ERP atau CRM. Dapat menjadi tantangan teknis. Penting untuk merencanakan integrasi sejak awal dan bekerja sama dengan vendor yang berpengalaman untuk memastikan data dapat mengalir
dengan lancar antara sistem. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan implementasi ARMS yang sukses. Sebuah perusahaan, contohnya itu sebuah perusahaan manufaktur besar mengimplementasikan ARMS untuk meningkatkan efisien operasional. Sebelum menggunakan ARMS, proses pengajian dan manajemen karyawan dilakukan secara minimal yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Hasilnya, pengurangan waktu proses pengajian sebesar 50%. Dari proses pengajian yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari, sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Peningkatan akurasi dan karyawan sebesar 30%. Data karyawan yang sebelumnya tersebar dan sering kali tidak konsisten, sekarang tersimpan dengan rapi dan akurat dalam satu sistem. Kepuasan karyawan meningkat sebesar 20%. Karyawan merasa lebih puas karena proses administrasi yang lebih efisien dan akurat, serta adanya transparansi dalam penilaian kinerja dan pengajian. Tren dan inovasi dalam HRMS. Teknologi AI dan machine learning digunakan untuk menganalisis dalam karyawan dan memberikan prediksi serta rekomendasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Misalnya, prediksi kebutuhan pelatihan atau identifikasi karyawan dengan potensi yang tinggi. Mobile HRMS. Mobile HRMS memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi HR dan melakukan tugas-tugas administrasi seperti permintaan cuti atau laporan kehadiran melalui perangkat mobile mereka, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. HR Analysis. HR Analysis itu melibatkan penggunaan data karyawan untuk melakukan analisis yang mendalam dan mendapatkan wawasan yang membantu dalam perancangan strategis, seperti identifikasi turnover, dan analisis kelibatan karyawan. Kesimpulannya, HRMS adalah alat penting yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisien dan produktivitas manajemen. Sumber daya manusia. Dengan mengotomatisasi berbagai proses HR dan menyediakan data yang akurat, HRMS memungkinkan perusahaan untuk fokus pada strategi pengembangan karyawan dan pengambilan keputusan yang baik. Implementasi HRMS yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, dukungan penuh dari manajemen, kelibatan dari sebuah karyawan. Dengan demikian perusahaan dapat meraih manfaat maksimal dan penggunaan HRMS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.